Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya Yuliansa Fitri Devi di channel YouTube Yuliansa Fitri Devi. Teman-teman sekalian, ketika kita mengkonsumsi herba ya untuk tujuan kesehatan, bagi yang beberapa kasus misalnya dia mempunyai penyakit kronis maupun degeneratif, ada hal-hal yang harus dipahami di sini. Kadang ketika orang hanya sekedar saya sakit diabetes misalnya ya, terus minum herba diabetes kok udah habis 2 botol nggak kunjung sembuh ya, gula darahnya kok nggak turun-turun ya. Ini satu hal yang harus dipahami ketika kita minum herba ya, yaitu pertama, teman-teman harus paham kalau herba itu bekerja akan optimal di dalam tubuh kita ketika pertama, satu, minum cukup air putih minimal 10 gelas dalam sehari. 10 gelas ini teman-teman bisa atur cara minumnya, mungkin ngikutin jam sholat ya. Ada 5 waktu sholat, 5 waktu sholat, sebelum sholat 1 gelas, sesudah sholat 1 gelas, kali 5 waktu berarti udah 10 gelas ya. Dan itu insya Allah udah cukup lah untuk memenuhi kebutuhan hari itu. Tetapi kalau misalnya di lain waktu itu teman-teman mau minum, silahkan minum, bagus malah, karena teman-teman sudah di awal sudah memenuhi kebutuhan yang 10 gelas untuk memaksimalkan potensi herba bekerja di dalam tubuh kita ya. Nah, pertama, minum air putih yang cukup. Yang kedua, teman-teman harus mulai merubah gaya hidup, pola makannya. Apa itu? Kurangi makanan-makanan mati. Apa makanan mati itu? Makanan mati yaitu makanan olahan yang diproses panjang melalui pabrik, yang dikemas, bahkan ada mengandung pengawet, pewarna, perasa dan lain sebagainya. Itu adalah kita sebut makanan mati. Karena apa? Ketika kita konsumsi makanan mati itu akan membebani tubuh kita dan mengotori tubuh kita, akhirnya membuat herba kita juga akan sibuk membersihkan sampah tubuh itu, yang masuk ke dalam tubuh itu. Nah, tidak efektif kan untuk proses perbaikan di dalam tubuh kita yang perlu khusus pendampingan dengan herba tadi, akhirnya terganggu ya. Kurangi makanan mati ya, tahu kan ya. Nomor 2, kurangi makanan mati. Yang ketiga, kurangi makanan glue food ya. Apa itu glue food? Makanan lem atau makanan yang mengandung banyak gula putih, glukosa ya. Glue food dan glukosa, kurangi itu. Glue food itu adalah makanan-makanan yang berasal dari campuran olahan yang berbahan tepung ya, tepung terigu tentunya ya. Dan disitulah pemicu mukoid, lendir di dalam tubuh. Kita tahu kalau di dalam tubuh kita terlalu banyak lendir, itu tubuh tidak akan optimal untuk herba, tidak akan optimal membersihkan tubuh. Akhirnya herba akan sibuk membersihkan lendir tadi dari dalam tubuh kita dan menghambat proses kerja perbaikan tubuh yang tadi lagi ya. Nah, selanjutnya glukosa atau gula putih itu luar biasa membebani tubuh karena dia akan membentuk seperti karamel dan akan menghambat herba kerja juga di dalam tubuh kita. Jadi teman-teman sekalian, bagi yang sangat suka minuman dingin terutama atau minuman yang mengandung gula terutama, coba mulai alihkan pemanisnya, jangan memakai glukosa atau gula putih ya. Bisa pilih gula merah, madu, sari kurma atau ekstra food ya. Yang keempat adalah ayam potong ya. Kenapa ayam potong? Karena ayam potong itu mengandung suntikan hormon ya, itu tentunya sintetis. Nah, bagi yang mempunyai banyak suntikan sintetis dan hormon, tentunya itu juga akan mengganggu kerja herba optimal di dalam tubuh kita. Jadi teman-teman sekalian, itu yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Dan selanjutnya nomor 5, teman-teman, ketika teman-teman sedang melakukan terapi dengan herba, teman-teman harus bisa menghindari obat-obat kimia sintetis ya. Karena obat-obat kimia sintetis juga akan mengganggu proses kerja herba kerja optimal ya. Nah, selanjutnya yang terakhir nih teman-teman hindari stres ya.
Stres itu bagaimana? Stres itu adalah beban pikiran yang lebih terasa, lebih terbebani pikiran teman-teman. Itu akan memicu stres dan itu juga akan mengganggu herba bekerja optimal. Jadi teman-teman ingat, itu dulu yang teman-teman harus pahami. Dari 6 poin tadi yang saya sebutkan, teman-teman harus bisa antisipasi. Nah selanjutnya, kenapa kok saya udah bisa menangani nih yang 6 poin tadi, saya udah bisa atasi, misalnya minumnya udah cukup dan lain sebagainya, tapi kok herba belum sembuh juga, belum ada perkembangan. Dan yang pasti karena herba juga bekerja bertahap teman-teman, bertahap, dikenal dengan proses 4R. 4R itu adalah, R yang pertama adalah rilis. Rilis itu mengeluarkan racun. Jadi herba akan membersihkan semua zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, itu dikeluarkan. Dikeluarkannya seperti apa? Itu yang kita kenal dengan proses detoksifikasi ya. Dia akan keluar melalui keringat, keluar dari BAB. Makanya ketika BAB-nya lancar, itu rilis akan lebih optimal lagi ya. Rilis mengeluarkan, kadang keluar seperti jerawat, kadang batuk yang keluar dahak-dahak terus gitu, atau kadang ada bisulan, itu adalah berbentuk rilis. Nah R yang kedua setelah rilis nih, setelah mengeluarkan, R yang kedua adalah rileks. Tubuh kita disimpan dalam kondisi rileks, diseimbangkan antara basa, asam dan basanya, ditenangkan tubuhnya, itu dirilekkan. Dan selanjutnya regenerasi. Nah setelah itu berjalan, R yang ketiga akan mulai melakukan kerjanya, yaitu meregenerasi jaringan sel yang rusak dan bahkan mungkin terrilis, terkeluarkan dari jaringan yang rusak tadi ya. Nah herba akan memicu tumbuh sel-sel baru. Nah setelah R yang ketiga, regeneration, itu langsung refunction, yaitu mengembalikan fungsi. Jadi bertahap tuh, dan secara teori dari setiap tahapan itu adalah 3 bulan ya teman-teman. Jadi ada 4R, masing-masing 3 bulan, kurang lebih 3 kali 4 sekitar 12 bulan atau setahun. Itu kalau kita ingin mengetahui tahapan herba yang optimal di dalam tubuh kita. Jadi kenapa harus seperti itu? Iya teman-teman, karena tubuh kita sakit itu tidak langsung ya, tidak wah sekarang saya sakit, minum obat sekarang harus ingin sembuh. Enggak, karena kondisi sakit itu adalah tabungan kita dalam keseharian kita selama masa lalu kita, seumur hidup kita. Kalau umur kita sekarang 20 tahun, ya selama 20 tahun kita mengkonsumsi makanan yang nggak tahu sehat enggaknya, gaya hidup kita apa stres enggaknya, itu adalah tumpukan-tumpukan akumulasi yang ada di dalam tubuh kita yang menyebabkan sakit. Makanya herba juga bertindak setahun dibanding seumur hidup teman-teman, otomatis masih ini ya, masih bagus gitu. Jadi teman-teman nggak ada lagi bertanya ketika memahami hal yang barusan saya sampaikan, teman-teman nggak bertanya lagi kenapa baru sebotol kok saya belum sembuh, baru 2 botol kok belum sembuh. Enggak, karena semuanya bertahap. Sakit juga bertahap buatnya, bahkan bertahun-tahun seumur hidup kita, dan kita mengembalikannya ke sehat juga harus bertahap. Itu sebenarnya sesuai dengan beberapa referensi dari ilmu kesehatan kedokteran natural ya teman-teman. Jadi semuanya bertahap. Nah teman-teman sekalian, itu yang harus dipahami ketika kita sedang ikhtiar mencari kesembuhan atau ikhtiar ingin tetap hidup sehat bersama herba, itu yang harus dipahami. Jadi insya Allah ketika itu sudah diterapkan, insya Allah teman-teman akan sehat kembali ya. Itu saja uraian singkat untuk channel YouTube Yuliansa Fitri Devi. Jangan lupa kalau ingin dapatkan info selanjutnya, klik subscribe-nya, like and comment and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.